Halo, nama saya Villa Patreu, kelas akuntansi NIM 2020-33047. Di sini saya akan menjelaskan apa saja masalah yang terjadi pada materi-materi yang telah kita bahas bersama. Materi yang pertama yaitu identitas nasional. Dalam identitas nasional, masalah yang saya dapat yaitu krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi harus juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa menjadi pedoman hidup bangsa. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini, kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya, sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Kita masuk dengan materi yang kedua, yaitu integrasi nasional. Dalam integrasi nasional, masalah yang saya dapat yaitu dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut: geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan integrasi nasional, diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya, upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat. Yang keempat, penyebaran dan permasyarakatan wawasan kebangsaan dari implementasi butir-butir Pancasila. Yang kelima, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Yang keenam, membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, Polri dalam memerangi separatis. Kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu Konstitusi Indonesia.
Dalam materi ini, masalah yang saya dapat yaitu konstitusi dalam penanganan COVID-19. Jauh sebelum masuk ke Indonesia, COVID-19 telah menyebar hampir di seluruh Cina. Ribuan manusia merenggang nyawa dan aktivitas ekonomi lumpuh di negeri tirai bambu itu. Wabah lantas menjalar ke berbagai belahan dunia dan sangat terasa dampak globalnya. Namun pemerintah Indonesia jauh dari kata siap melawan. Seharusnya langkah pencegahan dari awal masif dilakukan karena ini wabah yang mengancam kehidupan dan sebagaimana diperintahkan konstitusi pemerintah harus selalu siap melindungi negara dan rakyat. Perspektif konstitusi dimaksud ditemukan pada Preambel Undang-Undang 1945 alinea ke-5 berbunyi dibentuknya Negara Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau saja pemerintah menganggap keselamatan rakyat penting, maka prioritas utama kerjanya adalah melindungi rakyat. Hal ini sesuai dengan adagium yang pernah diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero, yaitu Salus Populi Suprema Lex Exto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Itu artinya segala hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan rakyat dihentikan sementara. Persoalan konstitusi berikutnya adalah hak hidup yang rasanya terus terancam karena corona. Orang meninggal dunia, hak hidup termaksud dalam pasal 28H ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 disebut sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian hak untuk sehat dan hak atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Hak untuk tidak disiksa dalam konteks ini secara psikologis, hak atas rasa aman dan nyaman. Dalam kacamata konstitusi murni, dapat dikatakan hak-hak tersebut telah terlanggar. Sejatinya, hak-hak itu dipenuhi, dijaga, dan diproteksi eksistensinya oleh pemerintah sebagai pengejawatahan perintah pasal 28 ayat 1 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Korban jiwa akibat corona berpotensi terus bertambah. Fatality rate Indonesia disebut tertinggi kedua di dunia hingga hari ini. Memang ketika mengevaluasi seperti ini menjadi tidak berlebihan, menganggap aparatur pemerintah buta alias menabrak konstitusi ketika dihadapkan dengan penyebaran COVID-19. Namun berbagai upaya dilakukan, kita juga tidak tahu bencana ini akan berakhir kapan. Hal penting yang patut menjadi fokus pemerintah ke depan adalah pemulihan dan pencegahan. Pencegahan tidak hanya untuk daerah yang sudah positif COVID-19, tapi juga yang belum. Selama keadaan belum membaik, kiranya pengutamaan untuk perlindungan dan keselamatan kolektif rakyat Indonesia. Semoga aparatur pemerintah dalam keadaan apapun menjadikan konstitusi sebagai pedoman bertindak dan bersikap untuk melayani negara dan rakyat dengan baik. Mari kita saling mendukung, mencegah, dan mengobati luka karena corona. Kita kuat dan tak terhentikan. Kita lanjut dengan materi yang keempat, yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam materi ini, masalah yang saya dapat yaitu beberapa contoh kasus berikut ini merupakan gambaran bagaimana masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi, seperti 9 contoh kasus pengingkaran warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, pelanggaran HAM. Yang ketiga, pelanggaran mengenai perihal pendidikan dasar. Yang keempat, tidak mau mengikuti kewajiban bela negara. Yang kelima, tidak ikut serta dalam upaya pencapaian pembangunan nasional. Yang keenam, melanggar aturan lalu lintas. Yang ketujuh, merusak fasilitas publik. Yang kedelapan, korupsi. Yang kesembilan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
Solusi untuk mengatasi masalah pengingkaran kewajiban warga negara yaitu upaya untuk mencegah timbulnya kasus-kasus pengingkaran warga negara serta untuk meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan satu, melalui kegiatan di sekolah, yaitu peraturan sekolah adalah tata tertib pada suatu sekolah yang wajib ditaati oleh setiap warga sekolah tersebut. Jika melanggarnya akan terkena sanksi dari pihak sekolah, para guru dapat mengajarkan para siswanya untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, melalui kegiatan di masyarakat. Adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya kontrol dalam masyarakat. Itulah tadi contoh 9 kasus pengingkaran warga negara beserta solusinya. Kita masuk dengan materi yang kelima yaitu demokrasi Indonesia. Dalam materi ini masalah yang saya dapat yaitu pemilu. Masalah mayoritas disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam rekapitulasi suara atau pada saat pemilihan mereka melakukan hal yang tidak sewenangnya atau mengganti suara. Masyarakat pun tidak dapat menerima hal ini, kekisruhan pun terjadi. Solusinya adalah para caleg atau pihak-pihak yang tidak berwenang hendaknya tidak mencampuri urusan rakyat dalam pemilihan dan urusan pemerintah dalam rekapitulasi suara. Kita masuk dengan materi yang keenam, yaitu penegakan hukum di Indonesia. Dalam materi ini, masalah yang saya dapat yaitu merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur dalam sistem hukum itu sendiri tidak ada perubahan. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negeri ini. Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia, tidak semuanya buruk. Namun keburukan penegakan ini seakan menutupi segala kesalahan hukum yang berjalan di mata masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan bersamaan kejadiannya. Perlu ada perubahan yang sebenarnya karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara. Bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan sebenarnya. Hukumlah yang mengatur semua itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa hukum sebenarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok. Beberapa masalah penegakan hukum itu disebabkan berbagai faktor seperti faktor internal, yaitu misalnya penegak hukum itu sendiri, sistem hukum itu sendiri ataupun kurangnya sarana pendukung dari penegakan hukum tersebut. Selain faktor internal, masalah penegakan hukum disebabkan juga faktor dari luar seperti pengaruh perkembangan iptek, tuntutan global, dan faktor lainnya. Banyaknya masalah penegakan hukum yang terjadi memberikan dampak antara lain seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, penyelesaian konflik dengan tindakan kekerasan, pemanfaatan inkonsistensi hukum untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan untuk mencegah dampak-dampak tersebut. Masalah-masalah penegakan hukum yang terjadi di Indonesia perlu adanya upaya penanggulangan dengan beberapa solusi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat pada proses penegakan hukum. Peningkatan kesadaran aparat penegak hukum mengenai tanggung jawab dan integritas sebagai penegak hukum untuk berlaku seadil-adilnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga. Pemberian sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, peningkatan fasilitas sarana-prasarana penunjang penegakan hukum, dan berbagai solusi lain guna terselesaikan masalah penegak hukum agar tercapainya negara
yang aman dan tertib hukum. Kita lanjut dengan materi yang ketujuh, yaitu wawasan Nusantara. Dalam materi ini masalah yang saya dapat yaitu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat. Maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara sebagai landasan visi mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Euforia reformasi telah menghilangkan arah dalam pembangunan yang merata dan adil karena jauh dari visi pembangunan bangsa. Era desentralisasi dan globalisasi saat ini menjadi tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus bertahan dan menjaga keutuhannya. Tantangan globalisasi yang semakin besar akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak memiliki pandangan hidup yang kuat. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbineka tunggal ika. Dalam era reformasi ini, wawasan Nusantara semakin kabur dalam pemahaman bangsa Indonesia. Peranan wawasan Nusantara sebagai landasan visional semakin berkurang penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik-konflik internal dan eksternal yang terjadi saat ini yang tidak mampu diselesaikan dengan baik karena rapuhnya landasan visi bangsa Indonesia. Kita lanjut dengan materi yang terakhir atau yang ke-8, yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional memiliki kata kunci yang kebulatan merupakan kualitas diri. Ketangguhan adalah kualitas yang menunjukkan kekokohan seperti dipersepsikan oleh pihak lain dari luar. Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan dan dilaksanakan secara konsepsional baik menyangkut masalah kriminal maupun politis. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki ketahanan nasional agar bisa mengatasi sekaligus melawan ancaman dari negara luar. Misalnya menyangkut budaya dari luar, sumber daya alam, aspek sumber daya manusia, maupun ideologi yang menyusup identitas sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini sangat penting dimiliki oleh warga negara Indonesia agar bisa mengatasi dan melawan ancaman yang mengancam negara Indonesia, dan agar negara dan bangsa hidup tentram dan damai, menikmati kekayaan alam dan geografis yang indah pemberian Tuhan pada kita bangsa Indonesia. Itu saja masalah-masalah yang saya dapat dalam materi-materi yang sudah kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih.